Ma'asyiral muslimin, insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membekali diri kita dengan satu ilmu tentang fikih puasa Ramadan, yang insya Allah kurang lebih 1 pekan lagi kita akan mendapati bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan ketika datang langit atau pintu-pintu surga dibuka, dan ketika bulan ini datang pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bulan yang mulia ini semua ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan supaya kemudian kita lebih banyak untuk termotivasi, terdorong dan ringan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di sisa waktu di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita bisa bertemu datangnya bulan Ramadan. Untuk itu, sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita akan berbekal dengan bekal ilmu tentang fikih puasa Ramadan. Dan tentu kita niatkan bekal ini menjadi bekal yang membimbing kita untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku fikih. Kenapa kita perlu berbekal dengan ilmu sebelum beribadah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah menyampaikan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yafsud aksar mimma yasluh. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, maka ibadah yang rusak lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang baik yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan ibadah, dan tentu dengan bimbingan ilmu kita bisa sempurna ibadah puasa Ramadan yang kita akan jalani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ibadah puasa dan secara fikih kita akan menjelaskan beberapa poin, ya, meskipun cukup panjang pembahasan tentang fikih puasa ini. Dengan waktu yang singkat kita akan coba menjelaskan apa yang dimaksud dengan puasa dan ketentuan-ketentuan lain di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan bantu penjelasan ini dengan menuliskan di papan tulis. Yang pertama tentang puasa. Puasa, sebagaimana kita ketahui, secara makna kata puasa, ya, secara definisi atau secara ta'rif, kata puasa secara bahasa maknanya al-imsak. Puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak. As-saumu atau as-siyamu lugatan al-imsak, maknanya menahan. Sehingga nanti ketika kita bulan Ramadan, sering kita akan mendengar kata imsak. Untuk kata imsak maknanya menahan. Sehingga kalau kita mendengar menjelang adzan subuh kemudian ada imsak, hakikatnya imsak itu sendiri datang ketika adzan fajar atau adzan subuh. Bisa jadi yang dimaksud dengan imsak yang biasa kita dengar di masjid atau di musola nanti ketika kita Ramadan, maknanya yang dimaksudkan adalah tambihus syam, peringatan bahwa sebentar lagi akan datang waktu kita akan berpuasa atau menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kata al-imsak maknanya menahan. Adapun secara istilah syar'i, bahwasanya yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar
sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Maka inilah yang dimaksud dengan puasa. Jadi secara istilah maknanya adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Inilah yang dimaksud dengan puasa, dan tentu ini yang diharapkan dari kata siam. Karena nanti di dalam Al-Quran setidaknya ada 2 kata yang digunakan untuk memaknai kata puasa. Yang pertama adalah saum dan yang kedua adalah siam. Kata saum yang juga maknanya puasa secara umum, menahan dari sesuatu yang sifatnya umum. Termasuk kalau kita tidak bicara dengan siapapun, menahan diri, menahan lisan kita untuk tidak berbicara dengan siapapun, ini juga dikatakan saum. Sebagaimana ketika Allah menceritakan tentang kisah Maryam. Kemudian dalam ayat Allah menyampaikan, inni nadartu lirahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya saya bernadar, kata Maryam, as-sauma, untuk berpuasa. Tapi puasanya Maryam adalah tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu menggunakan kata asyam, yang maknanya puasa yang dilakukan secara khusus, dengan cara kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Waktunya juga khusus, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Inilah yang dimaksud dengan puasa. Kemudian yang kedua, dari istilah ini kita bisa melihat atau bisa memahami bahwa di dalam puasa ada yang namanya rukun. Dan kita tahu bahwa ibadah yang kita kerjakan tidak akan sah dan tentu memenuhi kriteria syariat kalau tidak terpenuhi rukunnya. Maka ketika kita berpuasa harus disertai dengan mengamalkan rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang diniatkan oleh seseorang, maka itulah yang akan dia dapati. Niat inilah yang membedakan ibadah puasa yang wajib dan ibadah puasa yang sunnah. Sama-sama kita menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi yang membedakan ini puasa fardu, ini puasa sunnah, kembali pada niat yang ada dalam diri kita masing-masing. Maka niat yang atau rukun yang pertama dalam puasa adalah melakukan niat. Terkait dengan niat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengikhlaskan niatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, rukun yang pertama ini terkait dengan niat harus kita miliki sebelum kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Terkait dengan niat, ketentuan kita dalam puasa Ramadan wajib dilakukan di malam hari. Niat untuk berpuasa Ramadan wajib dilakukan di malam hari. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Malam yajma' asyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Malam yubayyit asyam, malam yubayyit an-niyah." Barang siapa yang tidak melakukan niat di malam hari bulan Ramadan sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa bagi orang tersebut. Maka ini menunjukkan puasa Ramadan harus kita
lakukan niatnya di malam hari sebelum datangnya fajar. Maka kalau misalnya besok kita sudah berpuasa, malam hari, boleh di awal malam, boleh di tengah malam, atau di akhir malam, maka kita niatkan untuk melakukan ibadah Ramadan untuk siang harinya. Kemudian terkait dengan niat, para ulama sepakat, termasuk yang disampaikan di dalam kitab Fikih Sunnah, Syekh Said Sabiq, beliau menyampaikan bahwasanya la yushtaratu at-talaffuz bin niyyah wa innaha amalun qalbi. Tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan ketika kita melakukan niat dengan melafadzkannya. Karena hakikatnya niat adalah amalan hati. Maka ketika ini amalan hati tidak ada kaitannya dengan amalan lisan. Maka cukup apa yang kemudian ada di hati kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan keesokan harinya, maka cukup itu sudah dikatakan berniat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Demikian pula niat ini yang nanti dibuktikan dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Misalnya kita makan sahur, atau ketika datangnya siang hari, kemudian kita tidak makan, tidak minum, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga termasuk bagian dari aplikasi niat itu sendiri. Untuk itu, yang pertama harus kita miliki adalah niat. Terkait dengan niat pula, sebagaimana yang tadi Nabi sampaikan bahwasanya niat harus dilakukan di setiap malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa antara Ramadan pertama atau malam pertama ketika datang Ramadan sampai kemudian di akhir Ramadan, maka niat ini harus terus kita perbarui setiap malamnya. Karena kalau tidak disertai dengan niat, maka kita tidak sah ibadah puasa yang kita kerjakan. Adapun nanti di dalam puasa-puasa sunnah, tentu kita dibolehkan untuk berniat ketika di pagi hari, bahkan ketika sudah terbit matahari. Ini khusus untuk ibadah puasa sunnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan ketika Nabi SAW di pagi hari datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi bertanya, hal indakum asyai', apakah di pagi hari ini punya sesuatu? Maka Aisyah mengatakan, kami tidak memiliki apa-apa ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, idan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwasanya ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah dibolehkan untuk berniat ketika datang pagi hari. Tetapi kalau ibadah wajib, ya, puasa Ramadan, puasa nadar misalnya, atau puasa kafarat, wabil khusus puasa Ramadan, niatnya harus dilakukan di malam hari. Kemudian rukun yang kedua terkait dengan puasa ini adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri setelah kita meniatkan berpuasa Ramadan, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita tidak dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa Ramadan kita. Untuk itu nanti kita akan memahami tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa. Karena kalau itu kita lakukan, maka ibadah puasa kita batal. Sebagaimana yang disampaikan di dalam satu ayat dalam Al-Quran, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai kemudian terang batasan antara benang putih dan dari benang hitam dari waktu fajar. Summa atimus syiyam ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya waktu malam. Ini menjadi dasar bahwa puasa akan dikatakan puasa yang sah kalau kita menahan dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, kita akan menyampaikan tentang
rukhsah, keringanan bagi orang yang dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena hakikatnya orang yang tidak ada udzur syar'i, tidak ada baginya rukhsah, kemudian dia tidak berpuasa, maka kalaulah dia ganti dengan melakukan ibadah puasa Ramadan 1 tahun lamanya, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 hari yang dia tinggalkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man aftara min ghairi udhrin wala maradin, barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan, tidak ada udzur syar'i, tidak ada sakit yang menyebabkan dia boleh tidak berpuasa, lam yasumhu saumad dahar, maka dia kalaulah menebusnya dengan berpuasa 1 tahun lamanya, tidak akan bisa menggantikan 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Akan tetapi ketika seseorang memiliki rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu dan dia memiliki keringanan, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka terkait dengan rukhsah ini ada 2 hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah rukhsah di mana seseorang boleh tidak berpuasa dia boleh tidak berpuasa, tapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Dia tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa, tapi dia wajib membayar fidyah. Siapakah orang yang boleh tidak berpuasa dan dia menggantikannya dengan membayar fidyah? Yang pertama adalah asy-syaikh al-kabir wal mar'ah al-ajuz. Yang pertama adalah seseorang yang usianya sudah udzur. Sudah tua ya, sehingga tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, dan tetap kewajibannya adalah membayar fidyah. Jadi misalnya ada seseorang ya usianya mungkin sudah 80 atau mungkin sudah 90, bahkan mungkin 100, secara fisik sudah lemah, ya, tidak memungkinkan untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum di siang hari. Maka kalaulah dia berpuasa tidak kuat secara fisik, maka boleh dia tidak berpuasa dan kemudian menggantikannya dengan fidyah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tidak berpuasa atau dibolehkan tidak berpuasa dan kewajibannya membayar fidyah adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini yang biasa kita kenal dengan al-marid alladzi la yurja bar'uhu, sakit yang tidak ada harapan sembuh, atau dikenal dengan istilah lain al-marid al-zamani, ya, penyakit yang menahun, penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit yang sudah dicarikan berbagai macam obat dan ternyata tidak bisa sembuh. Dan penyakit yang tidak ada harapan sembuh ini tentu dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa dan harus membayar fidyah. Demikian pula bagi orang yang dapat rukhsah tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah adalah ashab al-a'mal asyaqqah, orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat. Orang yang bekerja dan pekerjaannya sangat berat. Dan para ahli ilmu memberikan satu ketentuan, dan ini satu-satunya pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia bisa mendapatkan rezekinya atau dia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dari pekerjaan tersebut. Dan kalau dia tidak makan, tidak minum, misalnya di siang hari Ramadan, dia tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka atau dia tidak bisa bekerja dengan cara berpuasa tadi, maka dia mendapat rukhsah, ya, boleh tidak berpuasa, kemudian dia berkewajiban untuk membayar fidyah.
misalnya ada seseorang yang bekerja di satu penambangan batu bara misalnya, atau mungkin seseorang yang bekerja sebagai kuli dan sangat berat harus memikul satu beban benda yang cukup jauh jaraknya, dan itu tidak mungkin dia berpuasa, mungkin karena lemah fisiknya, dan itu satu-satunya pendapatan yang dia miliki, maka ini termasuk orang yang sangat berat dalam pekerjaannya, dan dibolehkan dia untuk tidak berpuasa dan bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian yang keempat, di antara orang yang boleh tidak berpuasa dan dia dibolehkan atau diwajibkan membayar fidyah adalah bagi seorang ibu yang hamil dan menyusui. Bagi seorang ibu yang hamil dan menyusui, tentu ini tidak semua para ulama ya. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang ibu hamil dan menyusui, maka baginya boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Kemudian yang kedua, rukhsah yang kedua adalah bagi mereka yang boleh tidak berpuasa dan kewajibannya adalah qadha. Dia wajib mengqadha, wajib mengganti di hari yang lain selain bulan suci Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan al-marid alladzi yurja bar'uhu. Orang yang sakit tapi ada harapan sembuh. Sakit ya, mungkin dia dirawat di rumah sakit atau di rumah ya, karena memang sakitnya ada harapan sembuh. Mungkin dengan beberapa hari butuh istirahat, butuh minum obat di siang harinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan kemudian dia mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah musafir. Musafir atau orang yang dalam kondisi bepergian. Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa orang yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, maka boleh baginya tidak berpuasa dan dia harus mengganti di hari yang lain atau yang dikenal dengan istilah qadha. Tentu musafir yang dibolehkan baginya tidak berpuasa, ketentuannya adalah ketika dia safar dan jarak safarnya membolehkan dia untuk mengqashar salat. Sehingga tidak semua jarak safar membolehkan seseorang tidak berpuasa. Ketentuan yang harus dilihat adalah apakah safarnya membolehkan dia untuk mengqashar salat ataukah tidak. Kurang lebih jarak tempuh yang dia lakukan adalah atau yang dia jalani adalah minimal 81 km. 81 km ini kalau kita jarak sebagaimana di umumnya di wilayah kita. Maka bagi yang dalam kondisi safar kemudian minimal 81 km, hakikatnya dia dibolehkan tidak berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lain. Terkait dengan safar ini pula, maka ada beberapa rincian di antara penjelasan para ahli ilmu. Yang pertama adalah bagi orang yang ketika sudah ada rencana besoknya akan melakukan safar. Misalnya pagi hari atau di malam hari sudah ada rencana untuk melakukan safar di keesokan harinya. Maka besoknya ketika datang puasa itu boleh tidak berpuasa karena ada udzur syar'i yaitu safar. Kemudian yang kedua, bagi orang
yang malam harinya tidak ada niat untuk safar, tidak ada rencana untuk bepergian keluar kota atau mengantar barang atau mengantar orang keluar kota, tidak ada. Tapi mendadak di pagi harinya misalnya, tiba-tiba ada keperluan yang mendesak, dia harus keluar kota, dia harus mengantarkan barang, mengantarkan orang sakit misalnya sampai keluar kota dan memenuhi jarak safar. Apakah dibolehkan orang yang tadinya atau awalnya berpuasa Ramadan, kemudian karena mendadak di siang hari bulan Ramadan dia harus safar, apakah dibolehkan dia mengambil rukhsah tidak berpuasa? Tentu dalam hal ini para ahli ilmu menyampaikan tidak boleh baginya untuk membatalkan puasanya, karena pada malam harinya sudah berniat untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu tetap dia menjalankan ibadah puasanya meskipun dalam kondisi safar, karena niatnya di malam hari sudah melakukan ibadah puasa. Sekali lagi beda kalau misalnya sudah dari awal, tadi malamnya sudah berniat untuk melakukan safar, maka dibolehkan dia tidak berpuasa di bulan tidak berpuasa di hari tersebut. Demikian pula ya terkait dengan safar, maka hakikatnya bagi orang yang dalam kondisi safar tapi secara fisik atau mungkin secara jarak safar, meskipun sudah memenuhi dibolehkannya dia mengqashar sholat, tapi masih memungkinkan dia untuk berpuasa, tidak ada masyaqqah, masih memungkinkan dia untuk berpuasa Ramadan, maka dikatakan sah-sah saja puasa yang dikerjakannya. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menceritakan ketika safar bersama Nabi. Dan ketika safar bersama Nabi ini ada menceritakan ketika melakukan safar bersama Nabi di kota Mekkah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwasanya sudah dekat ya musuh-musuh kalian, maka supaya kalian punya kekuatan dalam safar ini fa'aftiru, maka batalkan atau tidak berpuasa. Dan kemudian ini menjadi dasar bahwa orang yang dalam kondisi safar maka ada pilihan baginya untuk tidak berpuasa dan nanti mengganti di hari yang lain. Tetapi kondisi tersebut ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa dan sebagian yang lain ikut apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berpuasa. Tapi antara sahabat yang berpuasa dengan sahabat yang tidak berpuasa tentu saling menghargai, ya, tidak saling mencela, tidak saling mencemooh, atau tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi semuanya saling menghargai. Bagi yang berpuasa karena dalam kondisi kuat secara fisik maka boleh tetap berpuasa. Tapi bagi yang ingin mengambil rukhsah, ya, keringanan yang Allah berikan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian ketika kita safar dan ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa, demikian pula dibolehkan kita untuk tetap berpuasa, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, kita mengambil rukhsah, keringanan dan tidak berpuasa, ataukah kita tetap berpuasa meskipun dalam kondisi safar? Maka dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau lebih menyampaikan bahwasanya jika di dalam berpuasa dan dalam safar tersebut lebih kuat dan lebih memungkinkan tetap berpuasa, maka lebih afdal baginya untuk tetap berpuasa. Tetapi jika dalam safarnya terlalu jauh jaraknya, kemudian dia tidak berpuasa karena jarak safar terlalu jauh, maka boleh baginya tidak berpuasa. Jadi melihat kondisi seseorang, kalau dengan fisiknya kuat, tidak ada halangan baginya untuk tetap berpuasa, maka afdalnya dia tetap berpuasa. Tetapi kalau ketika dia safar justru mungkin fisiknya lemah, dalam kondisi ada madharah di situ, maka lebih afdal dia tidak berpuasa, mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak berpuasa dan dia wajib mengqadha di hari yang lain adalah seseorang wanita dalam kondisi haid dan nifas.
Misalnya ketika malam hari sudah berniat puasa, tapi keesokan harinya atau siang harinya tiba-tiba datang haidnya misalnya, atau seseorang dalam kondisi hamil misalnya dan dia berpuasa, tiba-tiba melahirkan, artinya datang masa nifasnya. Sehingga dalam kondisi haid dan nifas ini, meskipun jarak antara datangnya haid dan nifas itu tidak jauh dengan datangnya adzan maghrib waktu akan berbuka, tetap dikatakan batal puasanya, dan dia harus mengqadha di hari yang lain meskipun waktu yang tersisa antara adzan maghrib dengan datangnya haid cukup singkat, cukup sedikit. Untuk itulah bagi wanita yang haid dan nifas, ya, bahkan dilarang, diharamkan baginya untuk berpuasa, dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan pembahasan rukhsah ini, ada kondisi di mana seseorang boleh tidak berpuasa, tapi dia punya kewajiban mengqadha dan membayar fidyah. Jadi kewajibannya dua, mengqadha dan membayar fidyah. Bagi siapa? Tentu ini tidak semua mazhab, ya, dan ini ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, misalnya nanti kalau kita membuka atau membaca di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Ibnu Abu Syuja, ya, maka dikatakan bahwasanya seorang wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui, wanita yang dalam kondisi hamil atau menyusui, kemudian dia khawatir akan keselamatan anaknya, bagi wanita misalnya khawatir akan keselamatan janinnya, bagi orang yang menyusui, wanita tersebut khawatir kalau digunakan berpuasa, khawatir akan keselamatan bayinya, maka hakikatnya dia boleh tidak berpuasa, dan kewajibannya adalah mengqadha dan membayar fidyah. Dan ini tentu ada di mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan kondisi anaknya, nah ini yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Meskipun nanti di dalam pendapat yang lain, ya, termasuk tadi pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, lebih cenderung mengambil pendapat boleh tidak berpuasa dan baginya cukup membayar fidyah. Kemudian yang keempat, terkait dengan fikih puasa ini, kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau pembatal puasa, ya, mubtilat as-shaum. Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batal puasa, dan baginya mengqadha di hari yang lain. Otomatis, ya, secara puasa batal dan dia berkewajiban untuk mengqadha di hari yang lain. Apa saja pembatal puasa yang kewajibannya mengqadha di hari yang lain? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum secara sengaja. Sehingga bagi seorang yang dalam kondisi berpuasa, kemudian dia makan dan minum karena lupa, maka dia tidak dikatakan batal puasanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang dia makan dan minum padahal dia dalam kondisi berpuasa karena faktornya lupa, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala
fa inna mawwahu asqahu wa at'amahu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rizki, karunia, makan dan minum kepada orang yang lupa tadi. Sehingga kalau kita lupa, makan dan minum insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau makannya dengan sengaja, minum dengan sengaja, ini yang bisa membatalkan puasa. Untuk itulah nanti ada pembahasan di kalangan para ulama tentang ketika kita mendapati teman kita, saudara kita misalnya dalam kondisi dia berpuasa, kemudian dia lupa makan, dia minum, kita yang melihat, apakah ada kewajiban kita tegur ataukah kita biarkan saja? Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan, bahwasanya orang yang lupa ketika berpuasa dan makan dan minum, hakikatnya Allah sedang memberikan rizki, makan dan minum kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, maka tidak boleh kita halangi rizki yang Allah berikan kepadanya. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini dibiarkan saja sampai kemudian orang itu ingat dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat tetap harus kita ingatkan, tetap harus kita sampaikan bahwasanya berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan wallahu a'lam, tentu yang lebih afdal adalah tetap kita ingatkan, karena ini bagian dari kita melakukan nasihat dalam kebaikan kepada saudara muslim kita. Kemudian yang kedua, yang menjadi pembatal puasa dan diwajibkan untuk mengqadha di hari yang lain adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man dara'ahul qai fala qadha alaih. Barang siapa yang muntah tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak ada qadha baginya. Faman istaqa'a amdan falyaqdi. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, maka kewajibannya adalah mengqadha di hari yang lainnya. Maka muntah dengan sengaja, dia sengaja memasukkan tangannya misalnya ke mulut, kemudian dia muntah, atau mungkin dia memukul memukul perutnya sendiri, kemudian memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Ya, muntah ini yang bisa membatalkan puasa yang dikerjakannya. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Sebagaimana yang tadi kita sudah bahas, haid dan nifas ini sudah menjadi hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat di antara pembatal puasa adalah al-istimna. Al-istimna ini bahasa fikih ya. Dalam bahasa kita sederhananya disebut dengan onani. Orang mengeluarkan air spermanya dengan tangannya, baik dia sendiri atau mungkin dia dengan lawan jenis, dengan istrinya misalnya, dia berjumbu dan kemudian melakukan istimna, maka hakikatnya dia batal puasanya dan harus mengganti di hari yang lain atau mengqadhanya. Kemudian yang kedua adalah batal puasa dan kewajibannya adalah qadha dan kafarat. Kewajibannya tidak hanya sekedar mengqadha, tapi dia diwajibkan untuk membayar kafarat atau tebusan. Bagi siapa? Bagi mereka yang melakukan hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini yang menjadi perkara yang sangat besar dampaknya ketika kita berpuasa. Orang yang dalam kondisi puasa Ramadan, di siang harinya dia berhubungan badan suami istri, maka batal puasanya dan dia berkewajiban dua, mengganti di hari yang lain dan membayar kafarat. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis diceritakan, ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, halaktu ya Rasulullah, binasa aku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tadi, apa yang menyebabkanmu celaka? Maka orang ini kemudian bercerita, waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Saya telah berhubungan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tersebut untuk memerdekakan budak. Kemudian orang ini mengatakan, saya enggak mampu ya Rasulullah.
Maka Rasulullah menyampaikan yang kedua adalah memerintahkan untuk berpuasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Maka orang ini pun tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk memberikan fa'at'im sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Tapi orang ini juga tidak mampu melakukannya. Maka Nabi SAW kemudian mengambil 1 ember atau 1 tempat kurma, kemudian memerintahkan kepada orang tadi untuk menyedekahkan 1 tempat kurma ini kepada orang-orang miskin yang ada di kampungnya. Maka kemudian seseorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih miskin dibandingkan dengan orang ini? Maka Nabi SAW sampai tersenyum dan terlihatlah gigi beliau. Maka Nabi memerintahkan kepada orang itu untuk membawa kurma tadi dan menyedekahkan, memberikannya kepada keluarganya sendiri. Ini menjadi dasar bahwasanya kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, yang pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak mampu, yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, maka memberikan makan 60 orang miskin. Nah, ini kafarat ya, dan dia tetap harus mengqadha di hari yang lain. Adapun nanti terkait dengan bagi seseorang yang melakukan hubungan badan suami istri di bulan Ramadan, siapakah yang berkewajiban untuk membayar kafarat ini? Maka pada dasarnya adalah sebagaimana pendapat kebanyakan para ulama, dua-duanya harus membayar kafarat. Baik suami maupun istri, kalau melakukannya di siang hari bulan Ramadan dengan kesengajaan, maka dua-duanya harus membayar kafarat. Adapun jika seorang istri yang kemudian dipaksa atau dia tidak ada pilihan lain untuk misalnya melayani suaminya di siang hari bulan Ramadan, maka hakikatnya yang berkewajiban membayar kafarat adalah suaminya. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menyampaikan bahwasanya tentang kafarat ini baik karena terpaksa seorang wanita atau tidak terpaksa, maka seorang wanita tidak membayar kafarat. Yang diwajibkan adalah suaminya saja. Dan ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang orang yang kemudian datang kepada Nabi dan dia melakukan hubungan badan di siang Ramadan tadi. Nabi hanya memerintahkan secara zahir kepada orang itu saja tanpa kepada istrinya. Tapi wallahu bisawab, secara umum suami istri ini diwajibkan untuk membayar bahasan yang lain, hal terkait dengan fikih Ramadan, fikih puasa Ramadan, termasuk misalnya pembahasan tentang adab dan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan untuk kita lakukan selama kita berpuasa di bulan Ramadan, termasuk juga bagaimana Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mencari malam-malam mulia, malam qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat dan memberikan bekal ilmu yang manfaat untuk kita bisa amalkan ketika bulan Ramadan nanti. Demikian, semoga Allah membimbing kita. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.